Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi. Kita masuk ke kitab Ester. Kemarin sudah kita berikan pembukaan bahwa ini salah satu kitab, bukan salah satu, memang salah satunya kitab yang tidak ada nama Tuhan di situ, entah Elohim, El Shaddai, Yahweh, El Elyon, apalagi yang tidak ada. Dan kita sudah bahas kemarin mengapa demikian. Itu tentu ada alasan yang sungguh luar biasa di balik itu. Karena ini kitab yang tidak mungkin ya, satu iota pun kata Tuhan Yesus dalam hukum Taurat itu tidak boleh diabaikan ya, sampai semuanya digenapi. Ini jelas ada makna yang sangat-sangat penting di balik tidak ditulisnya nama Tuhan di kitab Ester ini. Jadi kita sudah bahas kemarin bahwa konteks perjanjian lama bangsa Israel, nama Tuhan itu diletakkan di Yerusalem. Tuhan memilih tempat ya, Yerusalem, khususnya Bait Suci, di situ meletakkan namanya. Bukan ditulis nama Yahweh diletakkan di situ, bukan begitu. Nama itu mengekspresikan reputasi, karakter, kemuliaan, karya-karya, perbuatan, sebagainya. Disitulah di Yerusalem, di Bait Suci itulah Tuhan berkarya lah, katakan begitu, bagi bangsa Israel. Nah, kemudian kita sudah melihat juga dalam konteks perjanjian baru di mana Tuhan berkarya itu. Di mana Tuhan meletakkan namanya dalam konteks perjanjian baru. Kolose 2:17 jelas menjawab, semuanya itu simbol yang di atas perjanjian lama. Penggenapannya adalah Kristus. Kalau kita bilang Kolose juga itu Kristus ada di dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Jadi nama Tuhan diletakkan di dalam batin umat percaya. Dalam arti disitulah Tuhan mulai berkarya. Bukan berarti Tuhan tidak berkarya di luar itu. Bukan berarti begitu. Tapi Tuhan meletakkan atau fokus Tuhan kepada karyanya itu adalah batiniah, kira-kira begitu. Karena Efesus 1:3 juga segala berkat rohani ya, kalau dalam konteks perjanjian baru itu sudah diberikan kepada kita. Jadi dan kerajaan sorga itu, the kingdom of God, itu juga is within you, dalam diri kita. Dia akan terus termanifestasi pada akhirnya seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan mulainya dari batin kita. Ya. Jadi saya tekankan ini karena dalam dunia kekristenan kemuliaannya sudah lahiriah. Gedung besar, pengikut banyak. Yang dibilang dipakai Tuhan yang begitu-begitu. Saya nggak bilang bahwa orang yang nggak boleh terkenal apa. Tapi udah jelas kan, kalau dibilang sukses dalam dunia, sukses melayani pendeta besar atau apa, semua pasti kan hal-hal lahiriah. Itu nggak bisa disangkal itu. Nah, hari ini juga saya akan mengambil tema yang masih terkait dengan perihal batiniah dan lahiriah ini ya. Masih terkait juga, yaitu perihal pengaturan Tuhan. Pengaturan yang saya maksud itu artinya di alam semesta ini, bukan hanya di kitab Ester ini. Nanti saya tunjukin dulu beberapa ayat poin-poin di kitab Ester yang jelas itu adalah perbuatan Tuhan, pengaturan Tuhan lah. Di alam semesta ini Alkitab bilang tidak ada satu burung jatuh pun di luar kehendak Bapa. Artinya apapun yang terjadi di alam semesta ini itu ada di dalam Tuhan. Ada maksud Tuhan lah, ya, walaupun kita nggak ngerti. Ya, rambut kepala kita pun apalagi terhitung. Ya, itu artinya pengaturan Tuhan atau ketelitian Tuhan itu sampai kepada tingkat yang sangat-sangat detail sekali. Rambut, sebab nggak ada orang yang mau atau yang menghitung rambut begitu ya. Tapi Tuhan hitung itu, tahu lah dia. Mengapa demikian? Karena memang ciptaan itu berasal dari Tuhan. Creatio ex nihilo, ini doktrin dari Agustinus ini, waduh. Creatio ex nihilo itu artinya ciptaan berasal dari yang tidak ada. Ya, dia ambil, barangkali orang Kristen percaya di surat Roma itu pasal 4 kalau nggak salah itu.
Dari yang tidak ada menjadi ada itu salah itu. Itu terjemahannya kaleo, bukan ciptaan. Memanggil artinya. Kayak eklesia kaleo, bahasa istilah kaleo, dipanggil orang dipanggil. Itu kaleo, memanggil. Artinya dari gunung yang tidak ada misalnya di sini dipanggil oleh Tuhan jadi ada. Itu bicara soal iman Abraham itu. Ya, konteksnya bukan ciptaan. Tapi kalau dalam Ibrani pasal 11 ayat 3, itu ciptaan. Dari yang tidak terlihat, apa yang terlihat berasal dari yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu adalah Tuhan sendiri. Yang terlihat inilah alam semesta. Jadi alam semesta itu berasal dari Tuhan. Tuhan tidak tinggal di alam semesta itu. Tapi alam semesta itulah yang tinggal di dalam Dia. Ya, Paulus bilang dalam Kisah Para Rasul kepada orang yang belum percaya itu, sebab kita ini katanya ada di dalam Dia, ada bergerak, hidup, bahkan kalau mau saya tambah berkarya, bertindak, ambil keputusan apapun di dalam Dia. Dialah penyebab segala sesuatu. Tak ada istilah kehendak bebas itu free will, itu istilah itu berasal dari para filsuf itu yang sedang mikir-mikirin tentang alam semesta ini bagaimana. Akhirnya dibilang manusia punya kehendak bebas. Siapa bilang? Hati raja pun, yang raja itu seorang yang katakanlah yang paling tidak bisa dipengaruhi, itu raja itu. Ya. Itu aja nggak bebas kok. Orang Tuhan bilang, kita bilang hati raja seperti batang air, batang sungai. Dialirkannya kemana dia mau. Nah ini salah satu ini. Ahasiweros. Diatur kok semuanya. Ya, coba kita masuk dulu sih pengaturan Tuhan ya. Yang pertama, ya tentu Israel dibuang ke Babel itu, dan akhirnya tampil Raja Ahasiweros dari Tuhan semuanya. Di sini pengaturan Tuhan itu terlihat waktu Ahasiweros itu sedang pesta-pesta itu, Ratu Wasti nggak mau dipanggil. Itu pun pengaturan Tuhan. Karena kita kalau lihat ceritanya ini, kayaknya ada sutradara. Ada yang ngatur ini jelas. Dipanggillah si Ratu Wasti, nggak mau. Marah Ahasiweros. Sebagai hati raja itu dibikin Tuhan marah gitu. Tapi jangan nanti bilang semua kita kayak robot. Oh, bukan begitu. Saya pernah lihat tuh robot yang tangannya di atas di ini. Kalau demikian itu kita nggak bertanggung jawab. Nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Enggak, kita enggak kayak robot, tapi di dalam Dia kita digerakkan. Hidup, berada, gerak, dan sebagainya. Dan kita bertanggung jawab. Ya, kayak Adam jatuh, nanti saya mau bicara juga Adam jatuh. Jangan lupa saya. Jadi, diaturlah sedemikian, Ratu Wasti nolak, Ahasiweros marah. Kemudian penasihatnya itu, ini bahaya ini, kalau enggak kita ambil tindakan, supaya nanti jangan-jangan semua istri di kerajaan Ahasiweros itu jadi ngelawan suaminya. Ada keputusan, Wasti tidak boleh ikut. Ini juga Esther dengan Mordekai, ini nggak kebetulan juga nih muncul ya di dalam cerita gitu ya. Sama kayak sutradara. Apa semuanya pemain-pemain itu datang begitu mendadak kan enggak, malah casting, dites dulu, malah ini benar bisa nggak nih. Jadi muncullah si Esther, tahu jadi ratu lah pendeknya. Bukan berarti kalau cara manusia pikir itu kebetulan aja Esther cantik. Nah, banyak perempuan cantik di situ. Ya, satu kerajaan itu 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Ya barangkali kalau Ethiopia agak hitam-hitam gitu. Pasti banyak yang cantik lah wanita itu. Ya. Mungkin secara manusia banyak yang lebih daripada Esther. Cantiknya atau eloknya apa sebagainya. Tapi kok Ahasiweros milih? Karena hati raja itu diatur sama Tuhan. Sini, pilih Esther. Karena ada maksud Tuhan di situ. Ya. Kemudian ada lagi seorang di sini, apa ini? Mordekai. Mordekai ini sekarang perannya. Ini juga dia seolah-olah kayak kebetulan Mordekai tahu ada dua pegawainya si Ahasiweros yang mau membunuh. Kasih tahu sama raja itu, diperiksa benar dibunuh. Dan Mordekai itu diatur Tuhan tidak diberi apa-apa.
Nggak ada kemuliaan apapun, ucapan terima kasih dari raja apapun, nggak ada. Itu nanti ada waktunya. Kemudian pengaturan yang berikut. Ini ada Haman muncul ya. Ya. Musuhnya. Kalau dalam film tuh ya penjahatnya. Ya. Nah, kalau orang Kristen punya pikiran dualisme, ada dua kekuatan katanya. Banyak orang Kristen begitu tuh. Nanti saya mau kasih ayatnya. Ya. Dualisme itu konsep yang salah. Soalnya ada dua kekuatan di alam semesta ini. Yang satu kekuatan baik, yang satu kekuatan jahat. Kalau ada orang ketimpa, malapetaka, berarti ada yang jahat tuh, nyerang dia. Kalau orang ketimpa yang baik, nah itu berarti Tuhan itu. Jadi ada dua Tuhan orang Kristen umumnya. Yang pertama Tuhannya namanya Yesus, yang kedua Tuhan kedua itu namanya setan. Enggak gitu saudara. Nanti saya mau kasih ayat-ayatnya itu. Jadi Haman ini pun ditampilkan Tuhan itu yang atur. Ahasiweros saja bisa Tuhan atur, masa si Haman bisa diatur? Diatur. Sama seperti waktu iblis menyerang Ayub itu diatur Tuhan itu, dikasih batas-batas kasih. Nanti juga saya mau coba contoh Ayubnya. Udah banyak nih janji saya, mudah-mudahan gak lupa ya. Muncullah si Haman. Si Mordekai dia dapat kemuliaan dari Ahasiweros itu, jadi orang sujud sama dia. Orang Daudi nggak boleh sujud. Sakah istilah kalau nggak salah ya, saya itu istilah Ibrani, bow down atau worship itu nggak boleh, hanya Yahweh kita harus menyembah kalau Daudi. Makanya dia bilang ada hukum bangsa itu, hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Orang Daudi nggak boleh. Marahlah si Haman, direncanakanlah pembunuhan. Bukan hanya Mordekai. Haman ini merasa hina, saya hanya bunuh kamu. Bunuh seluruh bangsa Daudi yang tersebar di seluruh yang 127 itu wilayah Ahasiweros. Ya, karena si Haman ini bisa menjadi dekat dengan Ahasiweros, ya dia dikasih surat itu bisa dimenterai raja itu loh. Nah, ditentukan hari tertentu seluruh bangsa ini habis dibinasakan. Wah, ya, luar biasa sekali. Ya. Kemudian, nah ini ada cerita antara Mordekai dan Esther. Nanti kita bicara itu tema khusus itu. Bagaimana iman Mordekai yang luar biasa, bagaimana ketaatan Esther. Pendeknya pengaturan Tuhan akhirnya bahkan sulak tiang itu. Orang kalau disulak itu ngeri sekali, ditusuk. Ada yang bilang tusuknya itu begitu kayak sate gitu, kayak sosis ya. Taruh begitu. Itu udah disiapkan buat Mordekai. Kemudian diatur Tuhan di sini, si raja nggak bisa tidur. Nah kan ini juga aneh ya. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Nah, ini nggak biasa ini. Terus dia ngajar. Sampai kok anehnya juga, kok kenapa dia nanya lagi, ya? Di situ dapat catatan tentang Mordekai yang pernah beritahu Bigtan ada apa sembahyang. Bertitah raja itu supaya bawa kitab pencatatan sejarah, kan aneh. Pokoknya diatur lah intinya itu, udah. Ya. Akhirnya Mordekai mau ditinggikan. Nah, pengaturan Tuhan itu ajaib. Pas ini tiang yang menyulakkan Mordekai itu sudah dibangun, tiba-tiba mendadak jadi kebalik. Malah Haman yang disulak, ditusuk gitu, taruh di atas itu. Sudah lihat nggak pembalikan? Itu kayak kalau dalam film tuh kayak benar-benar ada sutradara kelihatan, tangan sutradara kelihatan. Walaupun sutradaranya nggak bilang Israel, yang bilang enggak perlu dia ada, tapi dari ceritanya kelihatan pengaturannya si sutradara itu. Ya. Nah, kemudian akhirnya kasih tahu lah bagaimana bangsa si Mordekai ini dengan Esther hubungannya dan sebagainya. Akhirnya orang Yahudi kebalik. Ketika dia mau diserang, justru orang Yahudi yang mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi pembalikan itu pengaturan Tuhan itu jelas sekali di kitab Esther ini. Walaupun nama Tuhan satu kali pun tidak disebut, tapi karya Tuhan, pengaturan Tuhan, perbuatan Tuhan itu jelas sekali. Sama seperti Yusuf.
orang ke apa ya, narapidana, tiba-tiba seperti balik tangan, cop, menjadi orang kedua Mesir ya. Kan luar biasa itu. Kalau bukan tangan manusia, kalau bukan tangan Tuhan, bagaimana bisa terjadi yang begitu? Ya. Inilah dia pengaturan Tuhan yang luar biasa. Tapi masalahnya orang Kristen nggak gampang memahami ini. Kenapa? Karena saya bilang itu tadi konsep dualisme. Nah, saya mau masuk dulu dualisme ini. Dualisme itu suatu konsep atau suatu pemikiran bahwa alam semesta ini diatur oleh dua kekuatan, atau kejadian-kejadian dalam alam semesta ini dipengaruhi oleh dua kekuatan yang bertentangan, berlawanan ini. Tidak satu pribadi ini yang dua ini. Ini kekuatan jahat namanya, ini kekuatan baik. Ya. Kalau terjadi malapetaka, itu berarti kekuatan jahat. Kalau terjadi apa namanya? Ya kemujuran lah, keuntungan lah, atau yang baik lah. Itu dia. Kekuatan yang baik. Mari kita baca dulu beberapa ayat dulu ini untuk, dan sekaligus contohnya. Contoh Ayub, nanti ada lagi contoh kejatuhan Adam, ada dua, kita ambil contoh. Dulu kita baca dulu ya. Yesaya 45. Ya. Ayat yang ke-6, 7, saya baca bawahnya aja. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang, perhatikan, menjadikan terang dan menciptakan gelap. Jadi terang dan gelap datangnya dari satu pribadi, yaitu Tuhan. Kemudian yang menciptakan nasib, yang menjadikan nasib mujur, itu yang baik lah yang kita bilang ya, dan menciptakan nasib malang, itu Tuhan yang bikin. Bukan nasib malang itu setan yang ngerjain, walaupun bisa jadi setan yang pelaksananya, tapi keputusannya dari Tuhan, sama seperti Ayub. Ntar saya lihat contoh Ayub dulu. Tapi ini dulu lah. Baik, kita jangan punya pikiran begini. Ini ada di dunia ini ada dua kekuatan. Ada setan yang tiba-tiba bisa jitak kita atau nonjok kita, sementara barangkali Tuhan lengah. Dan nanti kalau datang yang kalau gini, kalau orang yang Kristen yang punya konsep dualisme begini, kalau ada ditimpa malapetaka, dia akan ngomong itu, kok Tuhan gak jaga aku ya? Kok kenapa ini Tuhan gitu? Dia nggak tahu bahwa itu Tuhan yang rancang dengan suatu maksud. Nggak tahu dia. Ya. Makanya khususnya ini umumnya orang-orang karismatik gitu, waduh suka nengking setan dulu. Apa-apa setan dah udah. Yohanes 10 itu pencuri perampok, nggak peduli lihat konteksnya, itu pencuri perampok itu orang Farisi ahli Taurat yang loncat ke domba-domba dan merampok domba itu, mencuri lagi uangnya juga. Kalau zaman sekarang itu per bulannya lah, bos dulu itu perampok semua itu. Cara itu iblis ini. Aku datang supaya mereka punya hidup. Nah, itu Tuhan Yesus. Tapi pencuri perampok hanya datang untuk mencuri, itu setan tuh. Padahal konteksnya itu bukan setan itu. Yesus sudah sedang ngomong sama setan. Ada di Matius 4 Yesus ngomong sama setan. Tapi di situ Yohanes 10 itu konteksnya orang Farisi ahli Taurat, Yesus sedang ngomong. Perhatikan lagi di bawah ini. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Perhatikan itu. Sesuai dengan Roma pasal 11. Segala sesuatu berasal dari Dia. Oleh Dia. Tapi tujuannya apa? Kepada kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan yang bikin. Ya, saya pernah dengar khotbah tuh. Jadi kalau nanti istri kita diambil, Tuhan. Atau orang tua kita diambil, atau anak kita diambil, Tuhan. Maksudnya dia bilang, bukan Tuhan, maksudnya dia bilang. Itu setan itu. Waduh, ngeri banget kalau setan bisa ngambil istri kita, anak kita, bisa diambil. Loh, bagaimana? Kalau gitu nih orang punya dua Tuhan nih, dia bilang. Emang itu umum. Umum itu, terutama kalangan karismatik, umum itu. Kalau ditimpa malapetaka, setan. Kalau ada yang baik, Tuhan, kau baik. Makanya dia nggak percaya itu, Yesaya itu 45. Nih saya baca lagi Amos.
Amos pasal 3. Ada Amos 3 pas ayat 6. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ini maksudnya kalau ada terjadi malapetaka, entah itu angin ribut atau orang mati atau orang apa, semuanya itu malapetaka lah itu. Tuhanlah yang melakukannya. Nanti saudara, masa sih? Kan Tuhan baik. Tunggu dulu. Pokoknya percaya aja dulu ini. Ya. Adakah terjadi malapetaka Tuhan dan Tuhan tidak melakukannya? Oke. Sekarang kita lihat kejatuhan Adam. Contoh atau Ayub dulu. Mana lebih enak? Ayub aja dulu lah, ya. Karena yang Ayub ini kitab yang paling menurut saya bisa mengerti. Karena orang udah punya dua konsep. Kalau timpa yang jahat, setan. Kalau timpa yang baik, Tuhan. Jadi dia punya dua Tuhan. Saya nggak punya dua Tuhan. Saya punya satu Tuhan. Daripadanya lah segala sesuatu berasal. Oleh dialah segala sesuatu bergerak dan ada. Kepada dialah kemuliaan itu. Tujuan ujungnya pengenalan akan Tuhan. Kemuliaan itu begitu. Ceritain dulu Ayub. Ya. Ayub ini ceritanya nggak usah cerita lah. Pendeknya dia itu baik lah. Itu Tuhan sendiri yang bilang. Tidak ada yang baik seperti dia. Ya. Tapi setan ngomong. Ya iyalah. Jangan kau jagai semuanya. Nah, Tuhan dirancang oleh oke lah. Kau boleh serang dia. Tapi dengan catatan jangan serang nyawanya. Sayangkan dirinya. Nggak boleh. Jadi hanya harus yang di luar Ayub aja diserang. Makanya anaknya, harta bendanya juga habis. Yang melaksanakan itu setan. Lewat orang-orang di sini, orang-orang Seba, ya orang-orang Kasdim. Ini yang mengerjakannya. Di belakangnya setan. Tapi setan tuh udah dapat izin dari Tuhan. Jadi kalau ditanya, siapa yang bertanggung jawab atas serangan ini? Biasanya begitu ya. Kalau dalam militer atau apa semua, harus jenderalnya yang ditangkap. Karena dialah sebenarnya yang orang yang bertanggung jawab. Ya, walaupun kadang-kadang kita lihat dalam pengadilan, loh kok kroconya, pelaksananya yang dihajar, mastermind-nya di mana gitu. Kalau di sini enggak, jelas kita lihat siapa penanggung jawabnya. Semua kejadian yang menimpa Ayub. Dihajar anaknya mati semua, dihajar harta bendanya. Ujung-ujung terakhir juga Ayubnya penyakitnya, dihantam Ayub dengan penyakit. Ya. Siapa yang mengambil keputusan yang ngetok palu tuk kerjakan. Ini setan itu cuma budak. Ya. Memang budak kan bisa ngomong juga ya gimana kalau dia boleh, tapi ingat ada batasnya. Jadi kalau mau ditanya siapa yang bertanggung jawab ini? Ayubnya orang baik, kok dihajar begini? Siapa yang bertanggung jawab? Tuhan nggak ragu, dia bilang aku yang bertanggung jawab, aku yang berbuat itu dengan satu maksud. Nanti saya kasih tahu maksud Tuhan. Tuhan itu bukan orang yang lepas tanggung jawab, ya. Udah dibilang burung jatuh pun gak ada yang terjadi di luar kehendak dia kok. Dia kalau Ayub dihantam begini ngeri banget ini, habis anaknya, habis hartanya, penyakit kita kena penyakit bisul yang bikin garuk-garuk, gatal itu sakit dan sebagainya. Sampai istrinya bilang udah mati aja kamu, kutukin Tuhan. Nah jawaban Ayub sudah lihat ya, jawaban Ayub ini. Ini jawaban yang saya pernah dengar khotbah juga ditentang jawaban ini. Padahal Alkitab sudah bilang. Perhatikan nih. Ayub pasal 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Perhatikan ayat 22. Dalam kesemuanya itu, maksudnya dalam perkataan Ayub itu, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Si pengkhotbah ini ngomong, kan bisa ada orang mati gitu, ada orang bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terus dia itu mulut tuh, bukan Tuhan yang mengambil. Ini orang karismatik nih pengkhotbah saya. Pengkhotbahnya internasional. Kalau saya sebut namanya mungkin kalau tahun 80-an sudah bisa kenal itu. Bukan Tuhan yang ngambil itu, Tuhan hanya memberi. Ini kan dia melawan firman, habis-habisan dilawan nih. Ayat 22 jelas, dalam kesemuanya itu, dalam lidahnya Ayub itu, Ayub tidak berbuat dosa. Artinya benar yang diomongin Ayub, memang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, benar. Kemudian lagi, ya,
Masih ada lagi yang mana nih? Yang satu lagi ya. Ini ayat yang ke pasal 2. Ya. Ini Ayub ya. Setelah Ayub dihantam oleh penyakit, ketika istrinya malah udah bilang, masih bertekunlah kau dalam kesalehanmu, kutukilah Tuhan, matilah. Itu istrinya. Semoga istri-istri kita nggak gitu ya. Udah kita kena timpa begitu, dia bilang, kutukilah Tuhan, matilah. Waduh. Tapi saya yakin nggak begitu ya. Istri-istri umat pilihan Tuhan baik-baik lah ya. Jangan sampai kayak istrinya Ayub yang ngeri. Ayub jawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Emang betul. Saya setuju loh kalau Ayub bilang engkau ngomong kayak perempuan gila. Emang betul, lu gila lah. Gua udah kena timpa begini, lu masih bilang suruh kutuk Tuhan, suruh mati saya. Gimana sih? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Terus Ayub bilang, apakah kita mau menerima yang baik, perhatikan, dari Tuhan, dan tidak mau menerima yang buruk? Maksud Ayub, yang baik maupun yang buruk berasal dari Tuhan, dan kita harus terima. Oh, datang yang baik, puji Tuhan. Datang yang buruk, itu dari Tuhan tuh, puji Tuhan juga. Nah, begitu Ayub bilang. Kemudian perhatikan bagian bawahnya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya bibirnya benar. Waktu dia bilang, kalau kita harus terima yang baik dari Tuhan ya. Kalau datang yang jahat, itu dari Tuhan juga. Terima juga itu. Nah gitu loh. Ayub tidak salah dengan bibirnya. Tapi banyak orang Kristen pengkhotbah itu. Terutama kalangan karismatik biasanya. Itu disalahin itu Ayub. Enggak, yang menimpa kita malah petaka, kita dihajar. Ini ada yang lebih konyol lagi. Kalau kita krisis ekonomi, sedang mengalami masalah uang, dibilang lagi, belum bayar perpuluhan kali. Orang udah ketimpa masalah dari Tuhan, mau dirampok lagi duitnya. Jahat itu orang emang. Ngajarin yang nggak ngawur itu. Karena nggak mau matanya ya, emang anugerah Tuhan duit. Jadi, sudah yakin, semuanya berasal dari Tuhan. Ada maksud Tuhan. Nah, apa maksud Tuhan terhadap Ayub? Nah ini dia, perhatikan Ayub 42 ayat 5. Itu maksud Tuhan. Ayub ini, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau. Ini pengakuan Ayub ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Setelah kejadian ini dan Ayub dipulihkan, barulah dia lihat, oh dari kata orang aja. Saya dulunya nggak kenal engkau. Walaupun aku berbuat baik gini-gini, aku sebenarnya nggak kenal engkau. Orang lain ngomong, barangkali pendeta kalau ada di sini. Ngomong Tuhan tuh baik atau hanya dari kata orang aku tahunya. Aku nggak pernah ngalamin dan aku nggak tahu, nggak kenal engkau. Nah Tuhan bermaksud supaya engkau kenal aku ya. Karena itulah tujuan Tuhan. Apapun yang Tuhan perbuat, engkau mesti mengenal aku. Dan engkau memuliakan aku. Kira-kira begitu. Ini Ayub ini. Sekarang mataku sendiri memandang kau. Itulah tujuan Tuhan. Itulah maksud Tuhan. Caranya ya jangan dihajar. Ngeri sekali. Tapi bukan Tuhan yang buat itu. Itu iblis. Dia pakai perpanjangan tangan Tuhan. Nah, kira-kira begitu loh. Karena nanti saya nggak bisa bicara dulu, nanti saya mau bicara cuma bisa ngomong iblis pun diciptakan Tuhan, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan itu, ya. Kejadian Adam juga, coba ini terakhirlah, coba yang penutup ya. Habis waktu saya nih, sekaligus saya ambil kesimpulan lah. Adam jatuh karena siapa itu? Ada yang bilang, oh itu ular. Iya, memang ular yang dipakai Tuhan. Terus karena Hawa, yang bilang, karena Adam begitu kan. Lalu ditanya, hai Adam, di mana kau? Dia tunjuk, nah ini nih. ini perempuan nih. Ya perempuan ditanya, gimana? Kenapa kau ini nih, ular. Ya. Jadi iblis disalahin. Untung gak ditanya, untung iblis gak ngomong, ya kan engkau yang suruh aku aja. Perhatikan ini, Roma 8. Ini pakai ayat ini aja. YLT ya. Roma 8. Kejatuhan Adam itu adalah rancangan Tuhan. Tuhanlah yang merancang semuanya itu. Perhatikan ini. Ayat 19, Roma 8. Ini sampai GLT ya. Sebab kerinduan dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan. Ini
Kalau kesia-siaan itu, alam kesia-siaan itu, kalau menurut kita pengkhotbah itu alam di bawah matahari, alam maut, alam di mana bukan life ya, lawannya ya. Alam hidup, alam life itu, ini alam maut. Bukan karena kehendaknya, berarti kan ini telah ditundukkan kepada kesia-siaan bukan karena kehendaknya sendiri. Jadi bukan karena kehendak makhluk itu, bukan kehendak Adam, bukan. Dia nggak berkehendak untuk masuk ke dalam alam maut ini. Tetapi karena dia yang telah menundukkannya, tapi dikatakan di sini atas dasar pengharapan bahwa makhluk itu nanti dibebaskan juga, masuk dalam kemuliaan putra-putra Elohim. Jadi Tuhan yang merancang kejatuhan itu sebagai cara untuk memproses Adam supaya serupa dan segambar dengan dia. Ketika Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Itu belum jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan, masih di Taman Eden, belum menguasai segala sesuatu, belum beranak cucu, belum memenuhi bumi, belum jadi. Nah, bagaimana caranya diproses melalui dua pohon itu, pohon pengetahuan dan baik, pohon kehidupan, diproses. Akhirnya nanti jadi, Bapa menjadi semua dalam semua manusia masuk dalam kemuliaan putra-putra Elohim. Saya sudah ambil kesimpulan ya. Ini belum bisa bicara iblis itu diciptakan Tuhan ya, kan udah banyak ya, video-video yang lain ada kok. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya segala sesuatu diatur oleh satu Tuhan saja, yaitu yang kita kenal dalam Kristus Yesus itu. Satu Tuhan. Kejadian apa, burung jatuh pun, rambut kepala kita jadi ada rontok, itu pun satu yang ngatur. Kita nggak punya dua Tuhan, kita cuma punya satu. Segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Ada maksudnya tapi, ya itu kepada dia, untuk kemuliaannya. Satu ya Tuhannya ya. Jangan mau dibilang, kalau datang yang baik, oh ini Tuhan. Kalau datang yang jelek, oh ini setan. Itu nggak benar ya. Segala sesuatu ada maksud Tuhan. Dia yang ngatur segala sesuatunya. Puji Tuhan, kayak gini. Haleluya, amin.